Selanjutnya dari sudut merah, next from the red corner, petinju berusia 27 tahun, peringkat juara nasional dengan rekor bertanding 19 kali, menang 18 kali, kalah 1 kali, menang KO TKO 4 kali. Pelatih maksud kami Arce Unsulangi, manajer Georgiku Sasana, JK Boxing Camp Jakarta, Indonesia. Well, ladies and gentlemen, 27 years old, the national champion, of course from Indonesia. Please welcome the one and only Hengki. Pesan-pesan berikut ini. 22,2 kg dalam 10 ronde, Hengki Wuwungan, juara nasional dari Indonesia, dan Roy Doliguez, juara WBO Asia Pasifik dari Filipina. Wasit silakan. You fight 10 round. Indonesian Boxing Commission rule, okay? I hope you fight in high sportivity. Pemirsa, segera saya bergabung dengan rekan-rekan saya, Bung Tris Irawan dan Bung Eko Supriyanto dari Media Indonesia. Selamat bertugas. Ini yang didukung oleh Gudang Negara Merah Partai Internasional menggelar kelas bantam junior 52,1 kg 10 ronde. Hengki Wuwungan Indonesia, Roy Doliguez, juara WBO Asia Pasifik dari Filipina, biodata dari kedua petinju Bumeko. Kalau kita lihat dari biodata kedua petinju, maka ada dua hal yang kelihatannya cukup menarik untuk kita tonjolkan di sini. Usia 7 tahun Roy lebih muda, tetapi dari sisi pengalaman atau ring record tidak ada perbedaan yang signifikan. Bagaimana Anda melihat ini? Betul, Bung Tris. Kalau kita lihat di sini kita maksudnya diperlihatkan pertarungan dua juara. Artinya walaupun Hengki masih tingkat nasional, sementara di Roy adalah juara WBO Pan Pasifik, tapi saya kira secara kualitas Hengki belum tentu berada di bawah kemampuan Roy. Karena di sini adalah satu pertaruhan juga buat Hengki. Jadi kalau kita lihat selangkah lagi dia kemungkinan untuk tampil di arena internasional yang lebih tinggi, maksud saya kejuaraan yang lebih tinggi ini sangat terbuka. Ya, pemirsa, dari sudut biru adalah petinju asal Filipina Roy Doliguez yang mengenakan celana berwarna merah kombinasi putih, sementara petinju kita juara nasional Hengki Wuwungan yang berusia 27 tahun bertanding dari sudut merah dengan celana berwarna kuning kombinasi hitam. Tinggi dari Roy 3 cm lebih tinggi dari kita Hengki Wuwungan. Ya, kita saksikan hasil terusan menegur Hengki Wuwungan tadi di awal ronde. Kita juga belum lihat adanya satu pukulan-pukulan yang cukup keras dilepaskan oleh kedua petinggi ini. Ya, kita saksikan petinju Filipina Roy Doliguez adalah petinju bergaya tegal, sementara petinju kita Hengki Wuwungan adalah petinju bergaya ortodoks. Lebih seksi lagi adalah petinju bergaya boxer. Dan kalau kita lihat dari ring record juga yang dimiliki oleh Hengki ini dengan hanya mencatat kemenangan KO TKO sebanyak 4 kali, ini barangkali sebuah indikasi bahwa pukulan Hengki belum begitu mematikan atau dalam istilah tinju belum memiliki kesalahan. Betul. Dan memang ini adalah satu hal yang harus diperbaiki. Ya. Oh, kanan tadi dari Hengki Wuwungan sempat mendarat di wajah Roy Doliguez. Saya kira memang Elorde dengan Mario Lumakata
nampaknya sangat paham sekali Bung ya bahwa bagaimana menghadapi petinju-petinju Indonesia, karena memang Mario tidak setahun 2 tahun di Indonesia dan dia sangat memahami betul karakter seorang Hengki Wawungan. Straight kanan tadi dari Hengki Wawungan. Ke kiri tapi tidak terlalu menimbulkan dampak bagi lawan dari Hengki. Straight kanan dari Hengki Wawungan. Ya, kembali pelanggaran atau kesalahan dilakukan tadi oleh Roy Doliguez dan pemotongan nilai 1 kembali dilakukan. Betul, dan ini untuk kedua kalinya pemotongan nilai dilakukan oleh wasit Rusam terhadap Roy Bung ya, karena memang ada beberapa pukulan yang saya kira tidak pada tempatnya dilepaskan oleh Roy, yaitu di bagian belakang kepala. Pukulan counter ke kiri tadi dari Hengki. Semangat dan juga stamina dari Roy sampai saat ini. Petinju Filipina Roy Rodriguez sekarang ini sudah tidak lagi gegabah seperti ronde sebelumnya untuk melakukan serangan. Kiri kali ini tadi dari Hengki Wawungan. Hengki sendiri nampaknya memang begitu irit Bung ya untuk melepaskan pukulan, dan saya kira dia memang melakukan satu strategi penghematan barangkali, karena memang 1-2 saja pukulan yang dilepaskan, tetapi cukup telak mendarat di bagian wajah Roy. Ya, kita saksikan kembali untuk kesekian kalinya. Bagian belakang kepala Hengki Wawungan menjadi sasaran pukul dari Roy Doliguez yang membuat wasit Rustam harus menegur petinju asal Filipina. Jab lagi dari Hengki Wawungan. Pukulan di belakang kepala saya kira memang tidak bisa dihindari Bung Tris ya, karena kedua petinju ini lebih sering melakukan split atau rangkulan, dan ini saya kira memang sulit sekali melepaskan pukulan terbaik ketika dalam rangkulan ini. Jadi saya kira memang itu bukan satu kesengajaan, tapi lebih pada pukulan yang tidak terarah, kecelakaan seperti itu. Dalam tanda kutip kecelakaan. Ya, bersiap dari Hengki Wawungan. Ya, tampaknya stamina dari Roy sudah mulai menurun. Dan kembali wasit Rustam harus memisahkan kedua petinju. Rangkulan lagi kedua petinju. Ya, Betul, dan memang kita lihat ada satu penurunan cukup drastis Bung Pris kalau dibandingkan ronde sebelumnya. Bagaimana Roy sekarang lebih banyak menghindar dari pukulan-pukulan Hengki. Siap tadi dari Hengki Wawungan. Ya, kita lihat sekarang usaha dari Hengki untuk mendekati lawan dengan pukulan-pukulan jab. Tempo permainan sampai sejauh ini sedang-sedang saja. Ya, kita saksikan Hengki mencoba untuk mengejar, tapi kembali rangkulan terjadi. Ya, terjatuh tapi bukan karena pukulan, tapi akibat dorongan dari Bung Yos. Betul, dan Hengki mendorong sementara Roy sendiri terpleset ya. Jadi saya kira cukup klop untuk Roy kemudian jatuh, dan ini misalnya bukan masuk dalam satu hitungan. Ya, sementara penonton yang ada di studio 4 ini gugur untuk memberikan skor pada Hengki Wawungan yang saat ini mencoba untuk memojokkan lawan. Saya kira memang Hengki memang agak berat Bung ya untuk maksud saya. Dan pukulan straight kanan dari Hengki cukup menggoyahkan Roy Doliguez, tapi tampaknya kembali momentum ini tidak bisa dioptimalkan oleh Hengki Wawungan. Betul, dan saya ada mencatat 2 kali pukulan telak yang dilepaskan oleh Hengki, dan itu cukup memberikan satu hasil yang cukup baik buat Hengki. Namun ya itu tadi Bung ya, bahwa beberapa kali momentum emas saya kira yang sulit sekali dimanfaatkan oleh Hengki. Ya, Hengki terus menggempur sekarang. Kiri kanan dari Hengki belum mampu menjatuhkan lawan, tapi dengan semangat yang tetap menjadi kita saksikan Roy Doliguez masih terus memberikan perlawanan, tetapi teguran kembali dilakukan oleh wasit Rustam. Dan ini adalah satu hal yang berbahaya yang dilakukan oleh Roy, yaitu melakukan benturan, tandukan saya kira ke arah bagian wajah Hengki, dan ini memberikan satu dampak yang kurang baik ya Bung kalau terjadi sesuatu. Ya, jab dan hook
kanan tadi dari Hengki Wungan kembali masuk. Dia merangkul Roy Rodriguez. Hengki sebetulnya dalam posisi yang di atas angin. Kanan tadi dari Roli tapi dibalas langsung oleh Hengki Wungan. Namun kita juga bisa lihat Bung Kris bahwa bagaimana Roy juga begitu tangguh untuk tidak dijatuhkan Bung ya. Iya. Karena beberapa kali pukulan telak Hengki memang itu membuat dia Kurang berat tuh. saya kira bobot pukulan cukup, hanya posisi Roy yang saat itu masih saya kira tepat ya Bung. Artinya kuda-kudanya memang tidak memungkinkan untuk jatuh, dan ini bisa jadi penahan yang baik. Coba dengan jab Hengki Wungan. Satu dua pukulan dan langsung merangkul, itulah ketua petinju sering lakukan pada pertandingan malam hari ini. Nampaknya Hengki memang membutuhkan satu dukungan dari tim pelatihnya untuk dia lakukan. Ya, siap dan bukanan dari Hengki Wungan. Tidak menggoyahkan Roy Rodriguez. Uppercut yang kosong dari Roy. Masih juga melepaskan pukulan, dan ini mengakibatkan wasit Rustam kembali melakukan memerintahkan pada ketiga hakim untuk mengurangi nilai dari Roy, dan ini sangat saya kira sangat merugikan betul Bagi Roy Rodriguez. betul, dan ini betul-betul jadi kemenangan mutlak Hengki saya kira di ronde ke-8 ini. Kita saksikan Hengki mencoba untuk mendesak. Ya, satu pukulan kombinasi tadi kita lihat dari Hengki Wungan. Tapi terpeleset justru Hengki Wungan, sementara Roy yang dibombardir dengan kombinasi pukulan tadi masih tetap berdiri cukup tegar, Bung Ego. Betul, dan memang nampaknya semangat mengebu-gebu dari Hengki ini membuat dia seperti kehilangan kontrol Bung ya, karena tadi memang bukan satu pukulan membuat dia jatuh, tapi saya kira kehilangan keseimbangan ketika melepaskan pukulan namun tidak mengenai sasaran dengan pas. Kiri dari Hengki Wungan. Bukanan yang kosong tadi dari Hengki. Bukanan kali ini dari Roy Rodriguez. Gap Hengki Wungan. Betul-betul satu lawan berat bagi Hengki Bung Kris, karena memang kita lihat Roy walaupun bagaimana dia masih mampu ya. Terjatuh Roy Rodriguez, tapi lagi-lagi bukan karena pukulan. Sebetulnya apa yang terjadi, Bung Ego? Ada satu dorongan yang dilakukan oleh Hengki, namun wasit Rustam dengan jeli melihat bahwa itu bukanlah satu pukulan. Ya, karena itu wasit Rustam tadi memang tidak perlu menghitung. Pukulan dari Roy masih cukup telak. Hook yang kosong dari Roy Rodriguez. Roy sendiri tentu tidak ingin kehilangan sabuk juaranya Bung ya, kalau dia sampai kalah KO. Karena kalau dia sampai kalah KO dari Hengki, maka otomatis sabuk juaranya pun akan dicopot oleh WBO dan Pasifik. Mendekat lagi Hengki Wungan untuk mendapat jarak pukul yang ideal. Tapi rangkulan dilakukan oleh Roy Rodriguez. Ya, dari Hengki sedikit dorongan membuat Roy terjatuh. Ini sebetulnya menandakan bahwa kondisi fisik dari Roy sebetulnya sudah jauh menurun, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh Hengki sampai Itulah saya kira yang memang harus diberikan satu garis bawah atau catatan khusus bagi petinju ini Bung ya. Pemirsa, dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana
Hengki melepaskan jab, tapi terlihat di sini bahwa hanya 2 pukulan yang mengena, dan itu pun tidak telaka. Pukulan hook kiri ini yang cukup telah mengena seperti Bung Ego ya. Betul, dan ini memang beberapa kali pukulan yang dilepaskan oleh Hengki memang tidak mendarat pelakunya karena terganjal oleh double cover yang dibangun oleh Roy, tapi memang ada sekitar 3 pukulan hook yang begitu mendarat pelak. Ya, inilah ronde terakhir. Ini adalah pemirsa ronde ke-10 pertarungan internasional antara Hengki Wuhan menghadapi Roy Rodriguez dalam satu gerakan malam hari ini. Di ronde akhir 9 tadi Bung ya, saya ada juga melihat bahwa Hengki ada satu kesempatan yang sangat sekali. Namun memang Hengki sulit sekali untuk memberikan satu katakanlah satu tekanan yang betul-betul maksimal, dan kita lihat kembali Roy mendapat peringatan untuk pukulan bagian belakang kepala. Hengki kembali mencoba untuk mendekat. Ya, jab dari Hengki tadi sempat masuk jab lagi dari Hengki. Kondisi yang sudah payah sebetulnya dari Roy Rodriguez. Tapi sampai saat ini dia masih mampu berdiri. Perkat kanan dari Hengki belum juga nanti menjatuhkan lawan. Yang mengurung Roy, kita saksikan sudah payah. Roy Rodriguez dihitung oleh wasit Rustan. Bagaimana Anda lihat momentum tadi, Bung? Memang saya kira memang berat bagi Roy untuk mengejar ketinggalannya Bung ya, karena tadi memang betul-betul satu pukulan walaupun tidak terlalu keras yang dilakukan ada di bagian oleh Hengki, tetapi posisi Roy yang juga tidak maksudnya kurang bagus ini membuat dia Benar-benar dia tidak kasihan pemirsa, tapi pukulan counter dari Roy juga sekali masih mampu dilepaskan yang masih cukup bertenaga. Terus kanan dari Hengki tadi. Uppercut kiri dari Hengki. Hengki. Kita saksikan gagal lagi Hengki ini untuk betul-betul bisa menjatuhkan lawan. Pertarungan kembali dilanjutkan. Setelah 30 detik lagi di ronde terakhir ronde ke-10 ini. pukulan-pukulan nyasar yang saya kira memang tidak perlu, seperti ke belakang kepala, memang tidak bisa dihindari ya, karena kedua tim ini kerap melakukan satu pertarungan jarak rapat. Sama sekali tidak bisa dihindari. Terus mengejar Hengki Wuhan. Dia tampaknya sangat berambisi untuk memukul pahlawan, tapi sampai berakhirnya ronde ke-10, Roy Rodriguez itu asal Filipina, juara WBO Asia Pasifik itu masih mampu bertahan dan berdiri. Lawan bersandar di tali ring dan gempuran dari Hengki Wuhan. Sebetulnya dari sekian banyak pukulan jarang yang masuk dengan telak dari Hengki sebetulnya, tapi kondisi Roy sendiri yang sudah parah, Bu. Betul, dan ini adalah satu, saya kira satu kesialan buat Roy bahwa kondisinya memang sudah sedemikian anjlok dan membuat Hengki juga cukup leluasa untuk melepaskan pukulannya, Bu. Baiklah pemirsa, kita menuju ke Bung Ari Sudarsono. Ya pemirsa, juga para penonton serta hadirin, demikianlah partai kelas bantam junior 52,2 kg dalam 10 ronde yang merupakan partai internasional non gelar antara Hengki Wuhan Indonesia dan Roy Rodriguez dari. Juga para penonton serta hadirin, demikianlah partai kelas bantam junior 52,2